Pernah nggak Anda merasa, aduh bosen banget gitu pas lihat presentasi PowerPoint yang slide-nya gitu-gitu aja. Atau pas rapat panjang, rasanya kayak otak nolak kita ya. Nah ternyata itu bukan salah Anda sepenuhnya loh. Hari ini kita mau bedah aturan otak 4 dari John Medina nih judulnya, kita nggak memperhatikan hal yang membosankan. Kenapa ya bisa gitu? Betul banget. Jadi, kita bakal kupas tuntas nih soal perhatian. Kenapa sih emosi itu penting banget buat narik perhatian? Terus kenapa ya anggapan kalau kita bisa multitasking sambil fokus itu sebenarnya keliru. Kita juga bahas pemicu perhatian alami kita, kayak ancaman atau hal menarik lainnya, pola-pola gitu. Dan yang nggak kalah penting, kenapa otak kita tuh beneran butuh istirahat? Semuanya dari buku Brain Rules. Oke, tujuannya simpel aja sih, biar Anda lebih kenal gitu sama cara kerja perhatian Anda sendiri. Supaya bisa lebih efektif lah pas belajar, kerja, atau ya sekedar pengen tahu aja. Sip, kita mulai ya, bedah pelan-pelan. Jadi, aturan dasarnya gini nih, otak kita itu emang nggak dirancang buat fokus ke hal yang monoton, yang gitu-gitu aja. Dalam waktu lama, penelitian, dan mungkin Anda juga sering ngalamin kan, kalau lagi presentasi atau kuliah gitu, biasanya setelah 10 menit pertama, perhatian tuh udah mulai buyar. Wah, cuma 10 menit, cepet juga ya. Terus gimana dong caranya biar informasinya tetap masuk setelah itu? Apa harus dibikin heboh banget gitu? Nggak harus heboh banget sih, tapi perlu ada kailnya, semacam pancingan gitu. Jadi setelah 10 menit itu, perlu ada sesuatu yang nyentuh emosi, atau yang terasa relevan buat kita pribadi. Biar jam perhatian kita kayak keriset lagi. Oh gitu? Bayangin aja, otak kita kan tiap detik dibombardir jutaan informasi sensorik ya. Nah, perhatian ini kerjanya kayak satpam super selektif. Dia cuma ngizinin masuk apa yang dianggap penting, menarik, atau, nah ini dia, baru. Jadi sesuatu yang baru atau beda itu penting juga ya? Kayak iklan yang tiba-tiba aneh atau unik gitu. Tepat. Sesuatu yang baru, nggak terduga, itu kayak nyolek otak kita. Lihat nih! Makanya iklan unik sering lebih nempel kan? Tapi ya, pemicu paling kuat itu seringnya emosi. Medina nyebutnya kaitan emosional. Stimulus yang bikin kita ngerasain sesuatu itu cenderung lebih nempel di ingatan. Kaitan emosional ya? Berarti cerita sedih atau yang menegangkan gitu lebih efektif dong? Bisa jadi, ada pemicu emosi yang sifatnya universal, yang udah nempel dari evolusi kita, yang hubungannya sama naluri dasar buat bertahan hidup, dan ya reproduksi. Otak kita tuh otomatis waspada sama pertanyaan kayak, ini bahaya nggak ya? Atau, ini bisa dimakan nggak? Atau, ini menarik nih buat, ya gitu deh. Haha, oke. Dan juga, ini pola apa ya? Pernah lihat nggak sebelumnya? Makanya cerita kriminal atau iklan yang bikin merinding itu efeknya kuat banget. Menarik banget. Jadi emosi ini kayak stabilo gitu ya? Nandain mana informasi yang penting buat diingat? Kurang lebih gitu. Emosi bantu kita fokus ke inti atau gambaran besarnya, bukan ke detail-detail kecil yang mungkin nggak terlalu penting. Dan emang seiring waktu, biasanya gambaran besarnya ini yang kita ingat, detailnya suka lupa. Oke. Nah, sekarang soal multitasking nih. Banyak kan yang bangga gitu bisa ngerjain banyak hal barengan, tapi katanya ini mitos ya? Kalau kita ngomongin perhatian ya, itu mitos. Beneran. Otak itu nggak bisa bener-bener ngebagi fokus secara paralel ke beberapa tugas yang butuh mikir. Yang ada tuh, kita cuma lompat-lompat fokus aja. Oh. Dari satu tugas ke tugas lain, cepet banget. Kayak contoh remaja di buku itu ya, si Eric yang ngerjain PR sambil dengerin musik, chattingan, download pula. Dia pikir dia multitasking, padahal otaknya loncat-loncat terus. Persis. Dan proses loncat fokus ini ada biayanya loh, nggak gratis. Otak perlu waktu buat ganti persneling. Berhentiin instruksi tugas lama, terus muat instruksi tugas baru. Proses ini makan waktu dan energi kognitif. Seberapa besar sih dampaknya? Kedengerannya sepele ya, cuma pindah-pindah fokus. Ternyata nggak sepele. Riset nunjukin, orang yang sering diinterupsi atau keganggu gitu, bisa butuh waktu 50% lebih lama buat nyelesain tugas. Wah, 50%. Ini serius loh, apalagi kalau lagi nyetir sambil main HP atau ngambil barang. Fokus kebagi, resikonya naik drastis. Jadi mikir nih, kebiasaan saya cek notif pas kerja, jangan-jangan ganggu banget ya? Bisa jadi. Nah, balik lagi ke aturan 10 menit tadi. Ini bukan cuma soal bosen, tapi juga kapasitas otak kita.
Otak tuh butuh jeda buat, ya, ngolah informasi. Nggak bisa dijejelin terus-terusan. Kalau dijejelin terus tanpa jeda, itu kayak ngisi gelas yang udah penuh. Ya tumpah nggak masuk. Analogi bagus tuh. Bener juga ya, kadang kita lupa kalau belajar atau nerima info itu perlu waktu buat dicerna. Berarti tidur siang sebentar itu termasuk jeda yang dibutuhin otak juga dong? Sen. Jadi, jeda, istirahat, tidur siang singkat, itu penting banget. Terakhir nih, ini semua nyambungnya ke memori gimana? Apa perhatian ini jadi syarat wajib gitu biar sesuatu bisa kita ingat? Betul sekali. Perhatian itu kayak gerbang utamanya. Biar informasi bisa diproses dan dikunci jadi memori, yang namanya proses encoding itu, kita harus perhatiin dulu informasinya. Kalau dari awal nggak diperhatiin, ya informasinya lewat aja. Nggak bakal masuk ke memori jangka pendek, apalagi jangka panjang. Ingat kan penemuannya Ebbinghaus? Kita cepat banget lupa info baru kalau nggak diulang atau dikuatin lagi. Nah, penguatan itu butuh perhatian lagi. Oke, jadi jelas banget ya kesimpulannya, otak kita ini selektif banget soal perhatian. Dia lebih suka sama yang ada emosinya, yang baru, atau yang relevan buat kita. Terus otak kita nggak bisa tuh fokus multitasking, dan butuh banget jeda teratur biar bisa kerja optimal dan nginget informasi. Dan ngertiin ini tuh bukan cuma, sekedar info menarik aja. Ini bisa benar-benar ngubah cara Anda ngatur waktu belajar, cara Anda presentasi di kantor, bahkan cara komunikasi biar pesannya lebih nyampe. Anda jadi lebih sadar kapan perhatian mulai turun, entah perhatian Anda sendiri atau orang lain, dan bisa antisipasi. Nah, ini pertanyaan buat Anda renungkan di rumah nih. Sekarang udah tahu kan, otak kita punya batas waktu perhatian sekitar 10 menit buat hal yang gitu-gitu aja. Kira-kira gimana ya caranya Anda bisa ngerancang ulang cara Anda nyerap informasi penting atau cara Anda nyampein ide ke orang lain biar lebih ramah otak dan nggak ngebosenin? Coba dipikirin deh.